Bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan kali ini, di video kali ini kita akan membahas teorema substitusi. Teorema yang sering digunakan ketika kita menyelesaikan integral dengan metode substitusi, di mana yang kita integralkan di situ misalnya bentuknya adalah perkalian fungsi dengan kelipatan turunannya. Untuk mengintegralkan bentuk seperti itu seringnya digunakan metode substitusi dan sangat mempermudah kita menyelesaikan integralnya. Nah, di sini kita akan memperlihatkan bahwa metode yang demikian itu memang valid kita gunakan. Artinya kita membuktikan teknik itu. Teorema 7.3.8 teorema substitusi. Misalkan J interval alfa beta tertutup terbatas dan fungsi P didefinisikan dari interval J tadi ke real. Kemudian fungsi J ini kontinu, turunannya kontinu pada J. Jadi bisa dibilang V aksennya kontinu pada J. Jika F fungsi dari interval I ke R kontinu pada I dan memuat range dari P tadi, artinya memuat Vj, maka kita bisa peroleh integral alfa ke beta dari fungsi f pt dikali v aksen t dt itu sama dengan integral dari batas v alfa ke v beta fx dx. Jadi sudah ini yang sering digunakan. Nanti menjadi begini yang biasa kita tulis FUDU jadinya nanti pengerjaannya jadi mudah. Kalau kita pakai UU misalnya, karena dimisalkan U-nya adalah VT. Kalau di sini dimisalkan VT-nya itu dengan X, nanti ketemunya seperti ini, akan mudah dikerjakan. Bagaimana untuk membuktikannya? Kita akan coba melihat buktinya. Buktinya ini sebenarnya kita bisa mengikuti petunjuk yang ada di latihannya nomor 17 di latihan subbab ketiga ini. Kita mulai buktinya. Jadi buktinya kita awali dengan mendefinisikan f kapital U sebagai integral tak tentu dari f kecil dengan base point v alpha, yakni fu sama dengan integral dari v alpha ke U fx dx untuk x elemen I, dan kita juga definisikan fungsi h kapital T sebagai fungsi komposisi, yakni fvt. Jadi ini bisa ditulis juga yang biasa fvt. Sebentar, ini salah tulis ini. fvt ya, bisa ditulis begini untuk t elemen J. Jadi dengan pendefinisian ini kita akan menemukan bahwa teorema di atas bisa dibuktikan kevalidannya. Pertama, kita perhatikan dulu f-nya yang ini kan diberikan kontinu. Berarti karena f kontinu pada I, maka menurut teorema sepertinya teorema 736 ya, 736. Menurut teorema 736, maka kita akan punya bahwa integral tak tentunya kalau diturunkan akan menghasilkan f kecil. Berarti f aksen x itu akan sama dengan fx untuk setiap x elemen I. Ini menurut teorema 736. Selanjutnya kita akan pandang HT-nya. Kita akan perhatikan HT-nya dengan menggunakan chain rule. Jadi menggunakan ini kita bisa lihat akibatnya. Dengan chain rule, teorema chain rule atau aturan rantai, kita akan punya H aksen ini tadi T ya. H aksen T itu sama dengan F aksen VT dikali
V aksen T, seperti itu. Nah, kenapa bisa digunakan chain rule? Kita bisa tuliskan alasannya. Ya, jadi alasannya itu karena F capital aksen itu ada pada I, sebagaimana tadi kita peroleh di sini. Yang kita peroleh F aksen X sama dengan Fx ya, di sini Fx tadi. Fx untuk step X elemen I, berarti kan F aksen kapital itu ada pada I, dan V aksen juga ada pada J. V aksen ada pada J, sudah diberikan di soal. Kemudian selanjutnya juga Vj itu termuat di I. Nah, ini memenuhi apa yang kita perlukan untuk menggunakan chain rule, atau cukup untuk mengatakan yang di bawah sini dengan mengaplikasikan chain rule atau aturan rantai. Selanjutnya dengan informasi ini kita akan peroleh hasil berikut ini dengan menggunakan definisi berdasarkan pendefinisian kita. Jadi berdasarkan pendefinisian F, maka kita akan peroleh hasil ini, integral V alpha sampai V beta, kan targetnya itu V alpha V beta kan, dari Fx dx. Ini kan akan sama dengan kalau kita lihat dari bentuk definisinya, berarti ini sama dengan F beta, karena ini kan basisnya V ini ya, basisnya kan V alpha ya, berarti ini sama dengan bukan F beta ya, tapi F P beta. P beta. Kemudian kita lihat juga F-nya tadi apa? F-nya. Kemudian kalau kita lihat F-nya, kita harusnya hubungkan F dengan H. Namun di sini ada kayaknya kekeliruan ya di pembentukan H-nya. Ya, di sini F kecilnya keliru di sini. Ini bukan F kecil di sini. Tapi di sini itu F kapital. Sini F kapital yang integralnya, integral tak tentunya. Berarti ini jadinya di sini F ya. Dengan bentuk seperti ini kita manfaatkan definisi ini juga, berarti ini bisa ditulis sama dengan V beta, berarti F V T. Berarti ini F V T, berarti F V beta di sini ya, berarti hasilnya H beta. H beta. Selanjutnya kita perhatikan bahwa di sini kan kita punya F continue, karena F dan P continue dan juga P aksen juga continue karena dia kan terdiferensial kan. Maka kita bisa peroleh bahwa F komposisi V itu continue, yang akibatnya F komposisi V kalau kita kalikan dengan P aksen juga continue, sehingga menurut kelas fungsi terintegral Riemann berarti F V ini dikali dengan V aksen itu terintegral Riemann pada J, seperti itu. Lebih lanjut kita bisa peroleh hasil untuk ruas kirinya ini. Berarti kita sudah punya bahwa ini terintegral Riemann, sudah punya jaminannya. Sekarang kita bisa peroleh hasilnya yang itu, berarti integral alfa beta dari F ini Vt dikali V aksen T dt. Bentar, ini dt nya. Ini nilainya sama dengan kemudian bentuk FPT V aksen T ini seharusnya mirip dengan yang ada di HT nya tadi ya, aksen T. Nah, kita coba cek kembali HT nya.
Di sini HT sama dengan FVT. Tadi diperoleh, oh ya ini kan F aksennya ada, berarti harusnya di sini bukan F kecil tapi harusnya di sini F kapital ya di sini. Ya F kapital di sini. F aksen. Nah, F aksen kapital VT ini nilainya akan sama dengan Fx menurut ini kan, menurut yang ini, menurut ini. Berarti ini sebenarnya bisa ditambah, ini sama dengan F VT kali V aksen T, seperti itu. Nah, di sini baru kita bisa melanjutkan hasil yang tadi. Berarti ini kita sudah bisa lihat kesamaannya ya. Coba kita lihat. Hasil ini sama dengan ini kan? Sama. Sehingga kita bisa dapatkan hasil ini kan sama dengan aksen T. Berarti ini kalau dia sama dengan H aksen T, ya berarti bisa ditulis di sini integral alfa beta dari H aksen T dt ya. Nah, kemudian karena H itu integral tak tentu dari H aksen, bisa kita katakan seperti itu, atau mungkin lebih tepatnya kita katakan karena ini tadi F ini F nokta F komposisi V dikali V aksen kan terintegral Riemann, sedangkan nilainya itu sama dengan H aksen T, berarti H aksen T terintegral Riemann. Karena H aksen T terintegral Riemann, maka menurut teorema dasar kalkulus yang pertama, jadi kita gunakan teorema dasar kalkulus yang pertama di sini, ini menjadi hasilnya adalah H beta dikurangi H alfa. Ini menurut, kita coba. Ini menurut teorema dasar kalkulus pertama. Nah, selanjutnya kita coba tinjau H alfanya bagaimana. Di lain pihak kita punya H alfa itu kan sama dengan, masukkan ke sini ya, ke atas yang di sini tadi. Kita punya ini sama dengan F V alfa, atau kita punya dia adalah integral V alfa ke V alfa dari F x dx. Tentu hasilnya ini menurut definisi ini 0. Nah, apa akibatnya? Berarti kalau kita namakan ini misalnya ini 1, misalnya ini namakan 2, maka diperoleh 1 sama dengan 2, atau teorema terbukti kan? Karena kan H alfanya 0, berarti sama-sama H beta jadinya, berarti teorema sudah terbukti.